Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik lagi di channel gua di My Opinion Rizky Ari Channel. Anjay, Oke, channel TV. kali ini gua akan ngebahas tentang penerapan PSBB transisi yang ada di Jabodetabek. Nah, kita udah bersama Muhammad Riansa. Nah, eh, yang pertama itu menurut menurut lu nih, Rih, PSBB transisi itu bagus nggak sih? Apa emang lebih baik langsung di new normal gitu atau emang harus kayak gini dulu? Sebenarnya kalau PSBB transisi, kalau menurut gua nih ya, PSBB transisi sih bagus. Cuman kalau menurut gua kurang srek karena apa ya? Ya masih banyak kan orang-orang yang nggak pakai masker, nggak jaga jarak segala macem kan. Jadi gimana ya? Kalau dibilang percuma tapi baru mau dijalankan. Ya mudah-mudahan sih apa ya? Mudah-mudahan ya orang-orang makin bisa gitu ngikutin aturan dari pemerintah, pakai masker, jaga jarak, Tapi lu pokoknya ikutin apa? lu selama ini kan PSBB transisi kan dari tanggal 8 ya. Lu keluar rumah nggak tuh? Tanggal 8 kapan tuh? Tanggal 8 Juni kan dia PSBB transisi baru diterapin. Nah, itu lu Hmm, keluar rumah nggak? tanggal 8 Juni ya? Sekarang tanggal berapa emang? Sekarang itu tanggal 12. Dari tanggal 8 Enggak sih, sampai sekarang lu keluar nggak? Keluar rumah? eng- enggak, keluar cuman gitu-gitu doang. Keluar sebentar, ya paling ke pasar, Nah, udah ya, udah habis itu balik, oke. gitu-gitu doang. Selama lu keluar, lu ngelihat nggak kayak orang itu nggak pakai masker, terus jaga jaraknya juga ibaratnya deket banget gitu. Ya banyak lah, pasti banyak lah. Ya apalagi kan gue kan bukan bukan apa tinggal di daerah Jakarta gitu. Gue tinggal di pinggiran Jakarta. Masih banyak orang-orang sekitar sini yang kurang patuh kalau menurut gua. Berarti Cuman menurut ya itu resiko mereka lah. Yang penting gua udah aman, gua udah waspada gitu aja kalau gua. Gua lebih tapi mikirin menurut gua sama keluarga. menurut menurut lu apa ya? Mereka susah dibilangin apa enggak sih atau gimana gitu caranya biar dia ngikutin gitu. An- apa ya? Antara susah dibilangin Sama sama antara emang udah bodo amat gitu. ya menurut lu bodo amat itu karena dia nggak percaya sama COVID atau sama dia gitu menurut lu tuh? Udah capek, udah capek mereka pakai masker gitu kan. Apa masker kan ibarat katanya kayak nggak betah, kayak nggak biasa gitu. Jadi apa ya, napasnya kurang gitu ya? Iya ya, apa sih namanya ya, kayak misalkan gue kalau olahraga aja gue nggak pakai masker gitu. Kenapa Gue tuh? olahraga gue cuma di lingkup perumahan gue aja, dekat-dekat rumah gue, lari berapa putaran udah selesai, nggak pakai masker gue. Tapi Kalau gue pakai lingkungan masker gue tetap lingkungan lu ada nggak di yang apa, positif gitu? alhamdulillah sih nggak ada. Kabarnya ada tapi dia sembuh kayaknya sih. Ya udah. Nah, ini kan menurut lu nih, kan PSBB transisi ya, yang pertama kan kemarin kayak perkantoran, pekerja-pekerja kan masuk lagi tuh, ya kan? Hmm, Nah, hmm. setelah itu kan nanti ada kayak stasiun-stasiun tuh yang dibuka buat kereta kereta jarak jauh sama Hmm. mall. Nah, menurut tuh itu bagus nggak sih? Baik nggak gitu? Kalau kereta, kalau misalkan kereta kan emang transportasi umum. Menurut gua udah gitu kan emang apa ya, para pekerja yang dari luar Jakarta kan pada naik ke kereta, naik kendaraan umum, naik Transjakarta gitu-gitu kan kebanyakan. Jadi ya apa,
kan udah disesuaiin juga jumlah penumpangnya dikurangin, terus duduknya juga udah mulai apa sih, duduknya udah Dibatasin 50% lah. enggak berdekatan, enggak berdekatan banget gitu duduknya kan. Iya, tapi nah itu Terus kan yang kereta kan sempat berhenti kemarin ya. Kan mau dibuka lagi tuh jarak jauh. Nah, eh, menurut lu pas nggak? Sedangkan PSBB transisi ini kan cuma diterapin di Jabodetabek. Sedangkan kereta jarak nah, jauh kan bisa ke Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur gitu. Itu menurut tuh baik nggak sih dengan kondisi yang eh, malah makin apa ya? COVID ini malah positifnya malah makin banyak gitu. kalau menurut gua itu yang positif itu ya, kalau kalau menurut gua nih yang positif itu kayaknya dia antara nggak ngikutin protokol atau emang dia udah waspada, terus dia udah pakai masker segala macem kan. Ya namanya virus kan nggak kelihatan. Iya. Yang penting kan kita udah waspada gitu. Kalau misalkan kita pun kena, usahain jangan sampai kita harus ke rumah sakit gitu. Apa ya? Kasihan juga tim medis yang ada di rumah sakit kan. Kita kita bisa lah apa usahain kita di rumah gitu isolasi mandiri. Ya, tapi kadang kan gini, Ri. Orang kan apa ya, yang apa yang sekarang dibilang tuh OTG. Nah, dia kan Ah, nggak ngalamin gejala kan, nggak ngalamin gejala ini itu. Akhirnya dia malah ibaratnya mungkin gue nggak sakit, gue nggak ada virus gitu. Ya akhirnya dia juga keluar tuh. Itu kan kadang ada yang iya kayak gitu, sih. Ri. Apalagi kayak Ap- kayak anak-anak muda kan yang biasanya nongkrong, yang biasanya main kan pergi-pergian pasti tanggapannya gitulah cuma ibaratnya cuma paling sakit pusing terus cuma sakit batuk doang biasa ya kan kadang kan kayak gitu kan. Sebenarnya dari awal muncul virus ini di apa namanya ada 2 orang yang kena gitu ya kan di Indonesia itu sebenarnya orang-orang sebenarnya udah pada parno dan gue salah satunya yang ngalamin keparnoan itu ya gue kan namanya kita di apa kuliah segala macem Lu ya parno kita parnonya bikin tuh lu tugas di dalam arti luar apa itu? ya parno kayak misalkan gue tiba-tiba pusing batuk gitu kan kan ada tuh apa gejala-gejalanya apa aja kan. Berarti lu langsung mikir oh gue kena corona gitu ya? Iya, dan nggak taunya itu gue cuman kecapean, terus gue langsung di rumah aja udah, di rumah aja. Gue istirahat, olahraga, jaga pola makan segala macem. Udah akhirnya enak lagi badan gue setelah olahraga. Udah gitu aja. Yang penting kalau menurut gue sih yang penting apa ya bisa jaga diri terus sayangin keluarga di rumah juga, jangan keluar kalau bisa. Nah, ini kan tadi kan yang kereta ya. Kalau yang Ah, maksudnya yang tadi kan transportasi tuh. Nah, kalau yang mall nih, tuh baik nggak sih menurut tuh? Soalnya kan lu tau lah mall mall kayak gimana gitu kalau udah rame bang. Apalagi kan kemarin iya. sempat ditutup gitu. Pasti kan orang langsung ibaratnya kayak di berita-berita tuh video langsung ibarat orang baru buka pintu aja langsung banyak banget gitu. Nah itu menurut Ya, menurut lu itu baik nggak? Apalagi kan nggak mungkin lah kayak ibaratnya mereka penjaga-penjaganya juga eh, kadang pasti lengah gitu. coba nih ya, coba gue jawab ya. Gimana? Kalau masalah apa kayak mall gitu, kalau menurut gue sih sebenarnya itu kan emang perekonomian kita menurut gue mah orang biasa ya kan. Kalau gue lihat gue baca perekonomian kita tuh hampir mati gitu ya sekarang banyak restoran yang tutup dan secara terpaksa dia apa sih PHK ya dia karyawannya. merumahkan karyawannya terus mem-PHK gitu-gitu kan ya itu kasihan gitu loh apa jadi yang kena tuh bukan bukan cuman pengusaha tapi karyawannya juga terus orang-orang juga kan
Ya itu sebenarnya salah satu cara buat ningkatin perekonomian lagi kalau menurut gua. Nah, iya sih, tapi kan dengan apa ya? Maksudnya kalau misalnya kalau misalnya nih, kalau misalnya eh, di mall-mall itu kan banyak apa ya? Banyak orang, otomatis kan banyak orang tuh di mall-mall ya kan. Ah, Terus di ah, ah. restoran, kafe-kafe juga pasti banyak orang. Apa itu nggak akan terjadi ibaratnya kayak nular gitu ya kan? Kan nggak ada yang tahu siapa yang kena, Iya, ya kan? ya kan, apa sih namanya, aturannya kan juga udah ada kan, berlaku harus pakai masker tetap. Terus apa, setiap sebelum masuk pakai termogan ya kan, diukur suhu badan pakai termogan. Tapi sebenarnya ini mah menurut gua aja nih, termogan itu tuh kadang kadang suka kurang valid, Ki. Kayak misalkan kita panas ya kan, kita naik motor panas, matahari lagi terik, kita mau masuk mall nih ya kan, Iya. habis parkir di tempat panas, kita jalan di tempat panas, kita mau masuk mall, diukur pakai termogan, tiba-tiba suhu tubuh kita kan tinggi banget. Kan pernah kan kita pas masuk kampus tuh selalu pakai termogan, terus tiba-tiba suhunya nggak apa ya? Termogan itu kan buat ini ya. Kalau apa sih eh apa ya kayak air air mendidih Bikin gitu sih. susu anak kecil, Kayak apa? bikin susu apa, buat apa namanya, ngukur suhu apa namanya, air panas buat Iya, susu anak kayak air kecil. air air mendidih gitu kan. Iya, Nah, berarti nggak afdol dong. Eh terus harus harus kayak gimana kalau misalnya yang lebih akurat lah ibaratnya. Masih kita harus tes dulu gitu. kalau misalkan akurat sih gue nggak bisa mastiin harus pakai apa. Yang jelas sih orang-orang tuh harus punya kesadaran, dia harus ngikutin protokol, dia pakai masker, dia jaga jarak, dia kalau misalkan sakit jangan keluar. Kalau kalau kita sakit nih sedikit flu atau apa, batuk, Di itu rumah tuh gitu. kalau misalkan imun kita jelek ya udah kena pasti. Iya sih, benar juga. Tapi kan ya lu paham sendiri lah masyarakat kita kan eh, kayak begitu. Masyarakat kita kan kayak gitu. Jadi Ya, tapi sakit kan apa, sakit apapun juga dia maksud gue, masa bodoh gitu. iya maksud gue, ya semoga aja udah apa namanya, punya kesadaran gitu akan virus ini, biar biar apa ya, biar tenang juga. Nah, ini ada lagi nih yang riskan. Menurut gua riskan ya. Entah fatal apa enggak menurut lu nih. Eh, sekolah sekolah itu mau dibuka lagi. Nah terus Iya, jadi siswanya siswanya wacana itu siswanya akan masuk kembali ke sekolahnya gitu. Tapi dengan syarat tuh tetap pakai protokol kesehatan. Apakah lu yakin dengan ibaratnya kayak SD, SMP gitu? Apa lu yakin kalau orang-orang yang mereka-mereka kan masih butuh ibaratnya berbaur sama teman-teman. kalau kalau SMP mah udah bisa mungkin ya kan, udah bisa sadar kalau SMP. Kalau SD sama TK sih harus concern ke situ. Nah, Soalnya kan anak-anak kecil masih seneng main kan. Apa nah kalau iya itu. apalagi kalau apa, apa masker sekarang kan unik-unik. Ya kan? Kalau Apa yang misalkan unik? ada, Ya, enggak, maskernya kan ada macam-macam, Ki, kayak misalkan gambar motif. Spider-Man, Oh, Iron Man. motifnya. Iya, motifnya ya kan? Tapi kan tetap lari. Gue pernah ketemu sama orang, maksudnya ketemu sama satu keluarga nih. Eh ibaratnya saudara gue lah ya kan. Dia bawa anak kecil, pakai masker, tapi disuruh anak-anaknya itu disuruh pakai masker, tapi nggak mau gitu loh. Katanya nggak betah Iya, tuh. iya. Kalau anak kecil kebanyakan gitu, nggak betah. Nah, itu makanya menurut lu riskan nggak sih, fatal nggak sih kalau sekolah itu dibuka kembali dengan ya kayak gini gitu? Kalau
kalau gue sih ngelihatnya dari segi pembelajaran, Ki. Kayak kita aja kuliah aja kan nggak efektif banget, Ki. Kita Ya, kuliah secara iya. online. Dia gini dari yang gue pernah pernah lihat saudara gue pun masih SD anaknya dan itu yang online itu orang tuanya tapi kadang masih ada orang tua yang nggak paham buat masuk ke kelas kelas onlinenya forumnya gitu. Iya, iya, iya. Iya, kalau kalau misalkan online kayak gitu sebenarnya lebih ke pembelajarannya, lebih kan lebih apa ya? Materi dari pengajar ke si murid-muridnya ini kan lebih gampang masuk, gampang diterima kalau misalkan secara tatap muka. Biasanya kan langsung Nah, tanya jawab gitu ya iya, kan. iya Kalau bener. misalkan online itu kan biasanya ada jedanya, udah gitu koneksi provider lo harus baik atau enggak. Iya sih, tapi gini lah, yang apa ya balik lagi nih yang PSBB transisi yang buat sekolah nih ya kan, eh, menurut tuh pendapat lu itu wacana dari Kementerian Pendidikan tuh bagus nggak sih? Kalau nggak salah sih, gue pernah baca berita itu eh, bulan Juli itu mau dibuka lagi, bulan Juli loh. Bulan Juli. Bulan depan loh. Dan menurut gue ya prediksi, gue nggak tahu ya masih masih parah apa enggak, gue nggak tahu sih. Ya moga-moga aja sih enggak. Tapi apa apa menurut lu itu eh, apa ya ibaratnya efektif gitu? Efektif, kalau misalkan ditanya efektif ya efektif. Kalau misalkan dikembalikan lagi seperti semula kan. Iya maksudnya inilah Tapi eh, eh, apa ya siswa-siswa tuh kayak eh, ibaratnya melaksanakan protokol kesehatan gitu. Apa lu yakin dia akan ngelakuin kayak gitu? Apalagi yang SD, TK, terus kadang iya, SMP pun kadang kan ada yang mager-mager juga pakai masker, males-males juga kan pasti. Ya kan? iya, iya. Iya, iya kalau misalkan kayak gitu gimana ya? Ya harus kayak misalkan gue pernah apa namanya ngebayangin kalau misalkan kita tuh kalau tiap masuk kelas atau tiap mau masuk kampus, masuk kelas deh, Iya. kita tiap mau masuk kelas kita harus disemprot disinfektan dulu. Ngebayangin kayak gitu ya kan. Terus kalau pokoknya kita dari luar nih di perjalanan kita pakai masker segala macem ya kan. Kita nyampe, kita mau masuk kelas, kita disemprot infektan, Iya. terus kita diukur suhu tubuh kita ya kan. Terus pasti kan udah nyiapin dong, ini ruang kelas harus dibagi sekian 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 nih bangku, diatur jaraknya ya kan. Itu sih kalau menurut gua. Terus pas di kelas masker kita copot gitu loh. Hmm, kan menurut lu itu dibagi-bagi ya? Maksudnya tempat duduk ya? Nah, kan kelas Dijarakin. paham gua paham. Tapi kan gini, ruang kelas kan nggak begitu gede, sedangkan satu kelas itu setahu gua bisa sampai 30 atau 40 siswa. Nah, lu gimana cara ngebaginya? Ya kan? Terus ruangannya kan mereka juga Iya sih. pasti nggak begitu banyak, ya kan? Apa itu efektif? Iya juga. Kalau misalkan efektif, kalau gue sih mikirnya efektifnya dari segi pembelajaran udah itu doang. Kalau misalkan dari segi apa Protokol uh, kesehatannya. ruang kelas, luas ruang kelas segala macem, itu gue kurang paham. Kalau misalkan dari pembelajaran sih gue lebih setuju secara tatap muka karena lebih apa ya, lebih enak feedbacknya gitu dari siswa ke guru, dari guru ke siswa gitu. Iya sih. Apa gini, kalau pendapat gue nih ya, menurut lu coba lu tanggepi nih. Kalau pendapat gue apa kayak kita harus kayak pekerja aja gitu. Jadi sehari masuk, sehari sehari enggak, sehari masuk, sehari enggak gitu.
Oh, emang pekerja kayak gitu ya? Gue Iya, baru tahu malah. bokap bokap nyokap gue kerja gitu. Jadi setengah dari full karyawannya itu dimasuk hari Senin, besoknya Selasanya yang setengahnya lagi gitu. Jadi Iya, sehari iya, iya. masuk, sehari enggak. Jadi satu minggu itu eh, kerja cuma 3 hari doang. Apa Hmm, menurut hmm, lu? hmm. Apa menurut lu sekolah sekolah harus kayak gitu? Enggak lah, kalau sekolah kayak gitu apa ya, lebih lebih ngejar ngejar materinya kan lebih susah. Terus ulangan harian belum. UTS-nya UAS harus kompakin ya kan. Iya sih. Kalau Susah menurut lu gini, Ri, hitung-hitungannya. kalau pendapat gua apa lebih baik ini? Jadi setengah setengah siswa masuk nih, misalnya di hari Senin, setengahnya lagi lewat media atau online gitu. Nah, besoknya yang online ini masuk dan yang kemarin hari Senin itu masuk sekolah jadi di hari Selasanya online. Apa menurut tuh gitu gitu afdol nggak sih gitu? Nggak enak. Kalau menurut gue malah nggak enak. kan kan Mas, bisa dipakai setengah setengah nih ya, setengah pakai setengah masuk, setengah pakai Zoom gitu, ya kan? gue jadi apa memvisualkan secara tidak langsung tai ini omongannya. Ya kan? Maksud kan keren Ri, kalau menurut gua sepak bola aja ada kayak gitu Ri, ya kan? Penontonnya pakai Zoom dan ditayangin di lapangan sepak bola seakan-akan pemainnya itu ditonton sama supporternya gitu loh. Ada di sepak bola Ri. Jangan bedain sepak bola sama Ya, sama ya, pendidikan bangsa. ya seenggaknya kan gini lah. Seenggaknya biar efektif gitu. Kan sepak bola ngadain gitu biar disangkanya pemain ada supporter, ya kan? Jadi eh, yang sekolah-sekolah pun sama, setengahnya pakai Zoom, setengahnya pakai virtual gitu. Sebenarnya kalau misalkan mau dilihat efektif atau enggaknya Ki, kayak misalkan kayak pertama kali kita kayak pertama kali diterapkannya belajar online kan, Iya. ya kan, belajar online kan harus dicoba dulu kan, itu efektif atau tidak, dan ternyata hasilnya efektif, cuman apa ya namanya masih Apanya kurang. yang efektif, cuy? Enggak, maksudnya efektifnya dalam arti kita nggak ketinggalan materi ya kan, Oke, oke. walaupun terkadang kita kan ya namanya sinyal nggak ada yang tahu kan, soalnya kan frekuensi kan buat semua orang. Hmm. Iya, bener-bener juga sih. Tapi kan, Dan berarti harus dicoba dulu yang kayak tadi lu bilang, kalau misalkan kayak gitu harus dicoba dulu, dan harus apa ya, kayak apa sih, dari Kementerian Pendidikan juga harus ngelihat, wah ini efektif atau enggak ya, gitu, kayak pas kita kuliah online pertama kali aja. oke, iya sih, gue paham. Dan apa ya, kayak apa ya, kalau misalnya kita ibaratnya di cek suhunya gitu, Hmm, itu menurut tuh kayak gimana? Kan kadang apa ya, bocah-bocah SMP sama SD kan mereka kadang kan nggak nentu, ya kan? Karena maksudnya mereka kan berbaur sama teman-teman, kadang panas-panasan terus kadang ini, jadi kan nggak apa ya, apa kayak gitu langsung, misalnya nih suhunya suhunya lebih dari apa yang protokol kesehatan, apakah langsung diulangin apa kayak gitu? ya kalau itu sih, iya juga sih. Kalau itu sih gue apa ya, ya tetap harus bisa diterapkan mau nggak mau. Ya, ya, oke. Nah, ini ada satu lagi nih, apa ya, tentang PSBL. PSBL. Apa tuh? PSBL itu kan pembatasan sosial berskala lokal. Jadi, misalnya contoh gue di Cengkareng Timur. Nah, yang zona merah, misalnya cuma di RW 10. Itu RW 10 Hmm, kan yang di lockdown, tapi sekitarnya enggak. Nah, menurut itu PSBL ini PSBL ini tuh
diterapin PSBB ini tuh bagus nggak sih? Cuma hanya satu satu RW loh. Kalau lokal ya. Iya, lokal. Lokal itu kan dia cuma RW-nya doang. Kayak kayak misalnya gue Cengkareng Timur. Di Cengkareng Timur gue baca dari Kompas itu ada zona merah di RW 11 di daerah gue di Cengkareng Timur. Ya kan, gue untung bukan bukan daerah RW gue sih, tapi yang zona merah itu katanya akan di lockdown. Nah, menurut tuh lebih baik kayak gitu apa apa tetap kita balik lagi ke apa kita balik lagi ke PSBB gitu. Kayak ibaratnya ada satu wilayah, satu RW yang zona merah, tapi Cengkareng Timur ini ibaratnya langsung langsung di zona merah gitu, bukan di RW itu doang. Kalau misalkan kayak gitu kan itu harus ada pilihan ya. Kalau misalkan kita coba PSBL gitu ya kan, kayak yang tadi lu bilang, lokal, pembatasan sosial berskala lokal. Kita harus coba dulu kalau misalkan PSBL itu bekerja, apa namanya, berjalan ya kan, PSBL berjalan, terus apa sih namanya, skala skala positifnya enggak ningkat, itu berarti efektif. Kalau misalkan kita coba PSBL itu tiba-tiba malah melonjak gitu, terus orang-orang juga masih bodoh amat pakai masker kayak mau enggak kayak gitu, ya harus balik lagi ke PSBB. Hmm. Ya kan lu tahu sendiri lah, di media kan hari ini aja yang gue lihat itu 1.100 naiknya Itu per apa nasional mana? nasional. Se Indonesia. Iya, tapi kemarin di Jakarta itu yang positif sekitar kalau tidak salah gue baca 200 orang. Kalau gua nih apa anehnya gua tuh selalu ngelihat yang grafik grafik yang sembuh sama yang meninggal dunianya. Soalnya gue kayak misalkan kayak ada pacuan gitu, berarti semakin tinggi nih angka angka kesembuhannya gitu loh. Iya sih. Ya, apa ya, kayak apa sih, kayak ada pacuan pacuan aja gitu buat gue. Oh berarti dikit lagi nih sembuh nih, semoga aja lah bisa kesusul gitu, bisa Baru semakin 13 tinggi angka baru kesembuhan. baru 13.000 loh, Ri. Sedangkan yang positif 36.000. Ya sekarang gini, waktu waktu kita apa Apa? sih namanya, waktu waktu pertama kali muncul ini coronavirus ini, kan kan itu angkanya kan tinggi banget pas mau wabah ya kan, segala macem yang positif tuh tinggi banget, terus yang meninggal juga tinggi, yang sembuh rendah malah. Hmm. Itu tuh kayak misalkan kayak apa sih, kayak lu mau analoginya apa ya yang enaknya, kayak misalkan lu cemas gitu, lu lagi di jalan gitu ya kan, lu baru jalan gitu dari rumah ya kan, lu mau kemana, lu mau liburan, terus lu tiba-tiba kayak masih khawatir gitu, lu anjir tadi gue udah matiin kompor atau belum ya di rumah, segala macem ya kan, segala Ya. macem kekhawatiran yang ada di rumah, berarti otomatis kan lu balik lagi ke rumah buat ngecek ya kan, Iya. kayak gitu sih analoginya kalau menurut gua. Hmm. Oke, berarti kayak mungkin balik lagi ke ibaratnya kayak diri sendiri gitu ya. Iya, iya harus ya. Sekarang gini, kalau misalkan kita diri sendiri diri kita sendiri aja kita nggak urusin, ya lu jangan harap deh lu bisa ngurusin orang lain gitu. Tapi ini ya, nih, gue lagi nih. Lu percaya nggak sama data yang di-share sama media? Gimana ya? Soalnya gini loh, gue pernah ibaratnya apa ya? Kayak mungkin gue nonton YouTube, nonton apa ngeliat-ngeliat eh, apa portal berita dari salah satu media di Instagram atau YouTube ya kan? Itu komenannya banyak yang nggak percaya nih. Katanya ditunggangin lah,
katanya apa gitu. Nah, menurut itu tanggapannya gimana? Anjing nih, ini urusannya media lagi tai nih. Gue sebenarnya gimana ya? Gue agak-agak kesel juga sih pas kalau kalau kesel lah media gitu. Kayak misalkan waktu waktu awal-awal kalau nggak salah ya, awal-awal masuk, terus ada yang terjangkit virus ini, terus ada salah satu dari Apa? apa ya namanya, wartawan dari media, salah satu media itu dia pakai maskernya masker yang buat bikin mural itu loh. Itu kan maksudnya kalau lu pakai masker kayak gitu, lu membuat pemikiran Hutan gitu ya? orang yang nonton berarti ini virus bahaya banget gitu loh. Padahal kan waktu itu masih ada dua orang doang kan. Dan udah gitu bikin timbulnya bikin apa ya? Panik yang parah gitu, bukan tingkat paniknya bukan biasa-biasa aja paniknya gitu. Bukan gue panik apa misalkan panik sekarang doang terus besokannya enggak gitu, panikannya berlanjut kan. Iya, jadi Ya lu apa bayangin harusnya kan pakai masker ya, masker yang sewajarnya aja lah ya kan. Jangan pakai masker yang buat mural gitu loh maksud gua. berarti dia kayak ini dong, nyebar ketakutan. Kayak menyebarkan ketakutan. Hmm. Berarti bisa dibilang agak ada salah satu media berarti ibaratnya apa ya? Salah ya berarti. Kenapa enggak Iya. Bukan sebenarnya bukan salah medianya gua rasa. apa? Asli, salah dari personal si wartawannya ini kalau menurut gua. Eh, buat kalau ya kan balik lagi ke ya kan ke media pasti ke media dong kan mereka kan mencari berita setelah mencari berita kan otomatis dicek dulu dong sebelum ibaratnya tayang ya kan Iya, iya. nah, Iya sih. nah Tapi gue yakin itu wartawannya sih geblek itu pakai masker mural begitu buat apa aja. nah media menyebar ketakutan apa cuma nyari traffic Apa? media beberapa media nih maksudnya salah satu media apapun gitulah dia mereka itu ibaratnya kalau kita bilang menyebar ketakutan. Nah, itu menurut lu kenapa dia bisa menyebar ketakutan? Apakah cuma nyari traffic biar ibaratnya iklan masuk gitu? Kalau itu sih gue nggak tahu dah. Kalau kalau menurut gue sih emang kayak gitu kali tugasnya. Gue juga nggak paham tuh bisa kayak gitu. Dan tapi kan sempat juga tuh ada apa sih, ada ibarat katanya ada tragedi panic buying ya kan. Itu tuh paling tai banget itu. Itu apa tuh? Asli Itu apa sih? jujur aja Gua gua nggak tahu dari panik gue apa? sempat kesel itu. Ada panic buying kayak gitu ya, kayak gini kayak misalkan apa ada wabah kayak gini ya kan, Ya. terus tiba-tiba orang bergerombol ke mall, ke supermarket, dia ngambil bahan-bahan pokok Oh, jadi dalam 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 apa namanya jumlah yang enggak sewajarnya kan. Tai, borong emang lu gitu doang yang butuh maksudnya ya. makan Borong karena ketakutan. apa. Iya ngeborong bahan pangan buat buat ibaratnya Iya, buat iya, dirinya gitu. iya, panic buying. Iya, maksud gua anjir buat apa lu, kayak misalkan lu beli Indomie gitu ya kan, berdus-dus anjing, lu tiap hari makan mie, nggak mungkin. Biar apa makan mie mulu anjir. Iya, Mending makan gue sempat kangkung. kesel banget itu. Gue sempat kesel banget, anjing itu parah banget itu, panic buying kacau. Tapi kan Dan akhirnya kan mungkin supermarket kan pada apa membatasi kan akhirnya kan, apa setelah ada kejadian panic buying kayak gitu, supermarket apa namanya membatasi pelanggannya buat beli secukupnya aja biar semuanya yang lain kebagian gitu. apa Bagus sih. mungkin gini kali Ri dengan adanya panik kayak gitu tuh mereka berpikir kayak waduh di Cina ibaratnya eh, kayak stop semuanya stop nggak boleh keluar nggak boleh apa
kita nggak bisa keluar. Jadi mereka pengen bener-bener nyetok gara-gara di Indonesia tuh udah ada COVID, udah ada yang positif gitu. Yang enggak kan bahan pokok kan ada di Indonesia semua pabriknya. Ya, Kayak maksudnya gini Indomie. loh. Iya sih tahu gua, tapi apa pemikirannya ke situ arahnya? Gara-gara di Cina itu di Wuhan itu dia langsung lockdown, nggak boleh orang keluar dan banyak Mungkin, orang-orang di Wuhan tuh ibaratnya kekurangan bahan pangan. Apa pemikiran kayak gitu? mungkin sih pemikirannya ada kayak gitu. Cuman Ya, jangan kayak gitu maksud gua, ngerti nggak? Jangan terlalu cepet lu berpikir anjir gua apa nanti dikit lagi di lockdown nih gini-gini. Enggak, kan ada prosesnya juga kan. ya mungkin gini kali Ri, dia ya yang gue bilang tadi mungkin di lockdown terus supermarket juga yang buka seadanya terus nanti malah ibaratnya diserbu orang tiba-tiba mereka mau beli habis gitu. Enggak, iya sih bisa bisa ke arah situnya bisa. Tapi gue sempet kesel aja gara-gara ada kejadian kayak gitu. Gue mikirin orang-orang yang menengah ke bawah, maksud gue. Kayak kita kan hidup sederhana aja ya udahlah alhamdulillah gitu. Gue masih mikirin orang yang menengah ke bawah. Kalau misalkan dia butuh banget, apalagi orang-orang yang butuh banget kasihan kadang kan. Iya sih, pasti pasti. Nah, Iya orang-orang enggak permasalahannya yang ngeborong itu orang-orang kaya, orang-orang tajir, bermobil, oh, jadi ibaratnya kita yang mungkin yang masyarakat yang eh, menengah ke bawah, batas ya, menengah ke terbatas bawah. gitu ya kan. Ibaratnya nggak dapat apa-apa gitu ya kan. Iya kan kasihan gitu loh. Lu nggak mikirin gitu dia punya keluarga, dia punya anak, anaknya berapa, Tapi segala kan gini macem. nih, Dia harus menghidupi. kan ibaratnya apa ya? COVID ini kan kita disuruh di rumah ya. Nah, Hmm, di rumah kan misalnya kita di rumah hmm, asupan atau makanan kita tuh kurang. Apakah itu hmm. akan ibaratnya nimbul eh, kematian yang baru gitu karena kelaparan gitu, ya kan? Tadinya gue mikir kayak gitu. Nah, terus setelah itu gimana? Iya, tadinya gue sempat mikir, anjir nih bakalan ada penjarahan gitu di mana-mana ya kan. 98 ya. Soalnya, iya gue sempat baca tuh. Walaupun soalnya gue waktu 98 gue baru lahir, umur gue setahun. Belum ada setahun, gue 98 Januari gue baru lahir. Terus Kemarin setahun lah apa kan namanya kejadiannya kalau nggak salah itu bulan Mei kalau nggak salah. belum setahun, berarti baru berapa bulan, kampret, gue masih Iya, bayi banget. belum setahun. Nah, itu lu sempat mikir kayak Iya, gitu, sempat iya, mikir kayak iya gitu. iya gue sempat mikir, maksudnya apa selain kasus kematian dari COVID ini, apakah nantinya ada kasus kematian kelaparan? Kan gak ada yang tahu Ki. Ya, eh, berarti gini loh. Kalau misalnya kayak gitu kan pemerintah harus harus ngirim bantuannya. Nah, eh, Oh, apa lu yakin pemerintah tuh akan ngirim bantuan terus-terusan gitu, ya kan? iya bisa mungkin aja kalau misalkan Ya, emang maksudnya gini loh, Ri, terus-terusan, Ri, misal kayak lu ngasih beras yang stoknya ini misalnya buat seminggu, terus minggu depan lu kasih lagi, terus minggu depan lu kasih lagi, minggu depan lu kasih lagi dengan banyak orang, maksudnya juta-jutaan gitu. Apa pemerintah sanggup? Dananya nggak begitu banyak, maksudnya dana dana otomatis kan nggak mungkin kecil, Ri. ah, Sepemikiran gua gitulah. Apa pemerintah sanggup gitu? kalau dibilang sanggup mah gue yakin disanggup-sanggupin sih. Disanggup-sanggup berarti Iya kok, pas-pasan dong, pas-pasan dong. enggak maksudnya mau nggak mau rakyat rakyat banyak ya kan. Pertama rakyat banyak, terus udah gitu yang punya keluarga yang
dirumahkan, karyawan yang dirumahkan punya keluarga, punya anak, itu nggak dapet pesangon. Sempat gue dengar beritanya ada beberapa perusahaan yang nggak ngasih pesangon Iya. karyawan tersebut. Ya, ya makanya salah satu jalannya kayak misalkan perekonomian dibuka lagi, Nah, kayak mall dibuka berarti lagi, itu kan. berarti berarti menurut lu itu ada sambungannya dong, kayak misalnya pemerintah membantu masyarakat nih, terus pemerintah mungkin udah ibaratnya kesulitan buat ngebantu, akhirnya dia ngubah kehidupan baru gitu, kenormalan baru. Apa nyambung sih itu? Jadi mereka jadi ibaratnya udah silakan yang mau buka kafe, yang mau buka eh, tempat perbelanjaan atau apalah gitu. Itu apa pengaruhnya ke situ? Sama aja mereka nggak bisa ngebantu ini dong. Ibaratnya masyarakat masyarakat yang eh, yang kekurangan bahan pangan. Ada nggak menurut tuh nyambung ke situnya? Enggak sih, kalau menurut gue nggak ada nyambungnya. Kenapa tuh? Kok lu bisa ngomong enggak gitu? Apa karena emang beda lagi gitu diterapinnya PSBB transisi terus menuju ke new normal? Iya, iya, iya kan berproses gitu loh, terproses segala macamnya. Udah gitu kan pasti harus dipikir panjang dulu, enggak tiba-tiba brek. Lo udah nih PSBB apa PSBB transisi atau new normal. Itu kan harus dipikirin dulu panjang-panjang, matang-matang. Konsekuensinya dipikirin juga kayak gimana ke depannya. Gitu loh. Pasti pemikirannya panjang banget Ya, Ki, asli. Yakin gue. Rumit banget pasti. oke lah. Berarti kayak Gue aja tapi gue sempet apa? mikir, gue pernah gue baca di salah satu media internet, dari internet gue dapetnya, gue Yang sempet berita mikir gitu ya. herd immunity itu harus dilakukan di Indonesia. Gue sempet mikir kayak gitu. Kenapa? Kenapa lu bisa mikir Soalnya gitu? gue udah resah sama orang-orang yang nggak peduli himbauan, terus protokol kesehatan. Itu gue udah resah banget anjing. Kayak maksud gue, tai lu hidup sendiri. Kalau hidup sendiri baru nggak apa-apa lu keluar nggak pakai masker, nggak jaga jarak gitu. Gue sempet mikir herd immunity nih kayaknya cocok nih buat Indonesia gitu. Gue sempet mikir gitu, anjing, karena gue udah saking keselnya gitu. Biar biar mereka Tai udahlah, sadar gitu ya. Menurut lu biar iya mereka sadar. hukum alam aja udah, yang kuat Oh, hidup, enggak. yang lemah Ibaratnya mati berarti gitu. Gue udah mikir kayak gitu, eh bang. berarti gini, gini Rih. Berarti eh misalnya dilakuin apa yang lu omongin tadi, berarti kuat ya, maksudnya masyarakat yang kuat ya semakin kuat, berarti yang lemah ibaratnya berakhir gitu. Iya, iya, gue sempet mikir kayak gitu. Soalnya apa, gue udah resah banget asli sama orang-orang kayak gitu. Apalagi kayak anak-anak muda yang tai, yang sotoy-sotoy lah, yang anak-anak tanggung, Hmm. yang baru sweet 17 kemarin, terus dia gaya-gayaan tai. Kenapa tuh gaya-gayaannya? Aduh, Iya, Anda iya, Anda ternyata kesel sekali ya. iya, asli bangsat banget. Itu gue sempet kesel banget dah. Ada gue di titik bener-bener gue pengen datengin salah satu orang-orang yang kayak gitu, terus gue gue ajakin ngobrol, maksud lu apaan sih kayak gini anjing gitu. Ada satu titik kayak gitu gue, saking kesel ya. Ya, ya berarti emang emang pas kali ya sekarang ya, maksudnya dengan PSBB transisi terus ngubah ke new normal, ya kan? Mungkin ya ibaratnya orang bilang ya kuatnya semakin kuat, imunitasnya yang lemah ya udah silakan berakhir, ya kan? Yang ini Dan Ri. yang tainya, Hmm, waktu apa sih namanya, waktu bulan puasa kemarin,
Iya. Di daerah Selipi ada aja yang masih tawuran. Kan brengsek orang-orang gitu. Jangan diselipi dari gini lah. Di rumah gua itu waktu pas ada COVID sekitar jam 1 malam itu udah ada, Ri. Bayangin, Ri. Gua ibaratnya gini, lu ibaratnya dah lu jemput orang tua lu yang kerja pulang malam jam 12, ya kan? Ngejemput, tiba-tiba ada begituan malam-malam. Lah gimana lu? Apa tawuran? Tawuran tai. Iya, pakai petasan, anjir gitu. Bangsat emang orang-orang begitu, mana bulan malah puasa. Gini, ada ya SMK kalau nggak salah, itu tawuran sekitar jam 8 apa jam 9 gitu. Lari karena ada polisi ya. Nyebur ke kali, cuy. Ninggal. Kan? Nggak tahu lah gue asli pemikiran kayak gitu. Itu kan ibaratnya parah ya kan. Kenapa dengan ada COVID kayak gini, dia malah tawuran. Ya lu kalau mau nyari mati nggak gitu. Ibaratnya kan kalau lu nyari mati itu gitu juga. Enggak, kalau misalkan lu mau nyari mati nih. Kalau misalkan lu mau nyari mati ya kan. Lagi COVID kayak gini. Yeah. Lu keluar ya kan, keluar rumah. Pokoknya ke tempat rame, lu nggak pakai masker, tuh lu nyari mati udah. Senggol-senggol. Udah gitu aja. Tai, jangan tawuran-tawuran. Kan kayak gitu kan, ya kalau kayak gitu kan ya parah juga sih, Ri. Enggak, maksud gua anjing. Apa yang ada di pikiran otak lu, tai. Ya mungkin gini lah, Ri. Mumpung ibaratnya gini loh, COVID itu membuat daerah sepi. Ya kan biasanya yang tawuran-tawuran gitu kan jalurnya sepi gitu loh. Anjing, asli. Gue nggak ngerti lagi otaknya di mana. Kenapa lu nggak memerangi COVID gitu ya kan, anjay. Iya, lu perang gitu, lu bawa sajam gitu, lu perangin tuh virus yang nggak kelihatan, lu perangin teng. Gitu anjing. Parah berarti lah itu lah, sumpah. Asli nggak ada otaknya orang gitu. Dia berarti udah ibaratnya lu nggak memikirkan kondisi yang lagi ada COVID, tapi lu ibaratnya juga nggak memikirkan orang lain gitu yang buat resah. Iya, tai, masalahnya malam, jam-jam orang tidur. Malam. Gue juga. Apalagi pas bulan puasa, tai, lu harusnya di rumah, lu tidur buat nanti sahur gitu loh. Anjing, otaknya di mana ya orang-orang gitu? Gue bilang di daerah gua aja sahur masih ada loh. Malah maaf nih ya, kalau nggak salah itu yang bangunin sahur anak SD, anak SMP. Apa itu kenapa? Iya, yang bangunin sahur mereka gitu loh. Iya, yang anak gedenya nggak tahu diri, bangsat. Nah, yang anak gedenya tawuran. Iya, nggak memikirkan orang tuamu di rumah, nak. Tiba-tiba orang tua ngedenger anaknya meninggal, ya kan, tewas. Tanya anjing. Parah berarti itu. Ya udah, gua balik ke topik nih, Ri. Ini kan udah hampir berapa menit. Jadi kalimat terakhir lah sebelum penutup. Saran lu nih buat masyarakat yang di luar sana yang masih nggak peduli ataupun yang peduli dengan diadanya PSBB transisi sama menuju kenormalan baru. Nah, itu saran lu gimana gitu? Yang masih nggak peduli, yang nggak masih ngikutin protokol kesehatan gitu. Iya, ya mau yang nggak peduli, mau yang peduli. Karena kan
kita nggak ada yang tahu, dan kadang di luar sana kan nggak sengaja tiba-tiba bersentuhan sama orang lain, walaupun kita dalam ibaratnya kita udah ngikutin protokol kesehatan gitu. Kadang ada yang kayak gitu. Nah, menurut lu sarannya itu kayak gimana buat masyarakat Indonesia nih, terutama Jakarta? Kalau menurut gue buat orang-orang yang udah mematuhi himbauan dari pemerintah, gue sangat-sangat berterima kasih asli. Gue seneng banget pas ngelihat grafik orang yang sembuh itu, gue seneng banget sih asli. Sampai menyentuh angka 13.000, gue seneng banget, salut. Orang-orang yang udah mematuhi kayak gitu. Berarti lu Maksudnya mereka ada harapan gitu ya? Ada harapan ya? Mereka secara tidak langsung udah kayak apa ya? Kayak lu udah mematuhi himbauan pemerintah dan lu udah mencoba mencegah makin bertambahnya pasien-pasien COVID ya kan. Itu gue salut banget asli. Berarti itu kan ibaratnya kan yang kena COVID ya. Kalau gue denger omongan lu nih, yang buat masyarakat nih, apa himbauan dari lu apa gitu? Buat masyarakat yang belum terkena ibaratnya virus ini gitu. Yang belum terkena ya semoga bisa bisa ada kesadaran gitu, lu kayak dapet apa ya? Kayak Hidayah. dapet wangsit. kayak dapet wangsit, lu harus jaga kesehatan lu lah. Lu harus pikirin apa orang-orang rumah lu, mikirin diri lu sendiri terutama. Baru lu bisa pikirin orang lain. Lu tetap pakai masker segala macam. Lu kalau misalkan bosen di rumah, ya lu keluar, lu sepedahan ya kan. Lu sepedahan terus lu nyampe rumah langsung mandi gitu. Gitu sih kalau menurut gua. Daripada lu bosan ya kan, lu lebih baik olahraga lah. Seenggaknya. Kalau dari harapan lu sendiri? Harapan gue sih semakin menyusul angka yang positif COVID, angka kesembuhannya asli. Gue berharap banget. Lu berharap itu? Nah, berapa yang positif berapa? Yang positif itu 36.000. Nah, 36.000. Sekarang 13.000 sekian ya? Hampir iya. 14.000 Yang sembuh iya. 13.000 sekian. 12.000 apa 13.000 gitu. Udah hampir ibaratnya mau pokoknya tetap berjuang. Orang-orang yang terkena COVID-19 tetap berjuang, jaga kesehatan. Terus kalau bisa jangan stres. Soalnya kan stres itu kan nyerangnya imun. Kalau gue baca di internet, imunitas lu tuh turun karena lu stres, lu terlalu mikir yang macam-macam. Lu harus pikirin gimana caranya lu sembuh, kayak lu jaga pola makan, lu jaga istirahat lu segala macam. Itu sih yang gue harapin banget, asli dah. Berarti harapan lu bahwa orang di luar sana tetap ngikutin protokol kesehatan, dan yang buat COVID tetap ibaratnya jangan terlalu panik, biar tetap biar mereka juga cepet sembuh gitu ya kan. Nah, iya. Okay. Dan terakhir, harapan lu buat pemerintah Indonesia dengan keadaan yang sekarang. Plus satu lagi, jadi langsung dijawab. Harapan lu buat pemerintah Indonesia buat keadaan sekarang dan media itu seperti apa? Kalau harapan gue buat pemerintah terus berjuang, terus meyakinkan rakyat agar mempunyai semangat buat berjuang lah. Okay. Kayak apa sih? Kayak jangan lu nyerah sama virus gitu loh. Gue kesel banget orang yang udah nyerah gitu. Janganlah. Semoga dan menurut gue sampai sejauh ini pemerintah udah keren banget sih kalau menurut gue. Mereka udah sanggup, kayak misalkan mereka tuh tetap rapat lewat ya kayak kita gini, kayak lewat Zoom gitu, ngomongin harus kayak gimananya ke depannya ya kan.
itu sih, itu perjuangan mereka ya keren lah, the best. Media Dan buat media, kalau menurut gue jangan suka menyebarkan apa ya, hoax, terus tetap jangan menyebarkan kepanikan, karena panik itu yang bikin orang-orang kalang kabut tuh, panik banget asli. Salah satunya faktor panik. Ya lu boleh menyebarkan memberikan informasi grafik segala macam, lu boleh, tapi jangan lu jadi kayak lu ngeliput terus lu pakai masker buat mural, buat graffiti, itu tai banget sih asli. Udah, berarti itu aja. Berarti kesimpulannya kalau harapan buat pemerintah ya tetap seperti ini, berjuang ya kan. Kalau buat media, kalau bisa berarti di berita-beritanya itu positif. Ya. Kayak misalkan angka kesembuhan, terus gimana caranya menghadapi kedepannya kalau misalkan new normal udah diterapin gitu loh. Ya, oke, sip. Ya udah, itu aja pembahasan gua kali ini sama Muhammad Eriansah. Sampai jumpa di next video. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bye semuanya.